Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita si Yamin dan si Johan bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Orang itu tak menjawab, hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Botol yang dibawanya itu diberikannya kepada Kong Sui untuk diisi dengan obat. Sedang Kong Sui asik mencampur dan menimbang obat, diceritakannya hal si Yamin kepada orang itu. Orang itu mendengar dengan tersenyum-senyum. Kong Sui menyudahi ceritanya dengan perkataan, kasihan betul, anak itu bagus rupanya. Kalau dipeliharakan dengan sepatutnya, tingkah lakunya pun baik, tak seperti anak-anak yang lain yang biasa berbuat pura-pura akan menipu orang. Jangan terlampau percaya, Tuan. Anak peminta-minta bukan alang kepalang pandainya menipu. Sekali-kali janganlah Tuan bawa masuk ke dalam rumah, karena mencuri pun ia tak segan-segan. Besok lusa boleh kita lihat ia berbuat serupa itu pula di tempat lain. Saya sendiri sudah pernah kena tipu. Tahun yang lalu, saya dapati seorang perempuan terbaring di depan rumah. Katanya ia sudah lama tak makan dan pura-pura sakit keras. Sebab kasihan, saya bawa dia ke rumah. Saya beri dia makan. Waktu ia pulang, saya beri pula uang dan pakaian. Pakaian-pakaian tua istri saya sendiri. Betul, bukan pakaian baru, tetapi masih baik dan kuat. 2 hari kemudian, kejadian pula yang serupa di Keramat. Orangnya perempuan itu juga. Saya kebetulan ada di sana ketika yang punya rumah dengan orang-orang lain sedang mengerumuni perempuan itu. Saya segera berkata, Hei, engkau tidur di sini, bagus. Tunggulah, nanti saya panggil polisi. Mendengar kata polisi itu, perempuan tadi terus berdiri, lalu lari seketika itu juga. Sebab itu, hati-hatilah Tuan dengan peminta-minta. Sementara itu obat sudah disiapkan Kong Sui. Ia bimbang memikirkan cerita yang baru didengarnya itu. Sekalian perkataan orang itu dibenarkannya, tetapi cerita si Yamin yang tadi pagi tentu bukan bohong. Demikian pikirnya dalam hati. 4 kali minum sehari, sesendok makan sekali minum, kata Kong Sui lambat-lambat, supaya orang itu mengerti benar maksudnya. Lagi pula anak itu jangan dimandikan dalam 3 hari ini. Ini yang dibungkus untuk dia juga, kata Kong Sui sambil memberikan tepung obat. Sebungkus sekali makan, 2 kali sehari, sekali pagi, sekali sore. Berapa harganya? Tanya orang itu seraya menerima obat itu. 50 tambah 25 sen, jadi 75 sen. Jawab Kong Sui. Orang itu membayar lalu pulang dengan tergopoh-gopoh. Tak berapa lama kemudian, datanglah si Yamin dari belakang diiringkan Nyonya V. Anak itu berlainan sekali rupanya dengan anak yang setengah mati tadi pagi. Pakaian yang dipakaikannya kelihatan sedang betul untuk dia. Ia mengepit sebuah bungkusan, yaitu pakaian yang tua, karena nanti berguna juga kepadanya. Nyonya Pi membuka kantung lalu memberikan uang Rp1/2 seraya berkata, Ini uang Rp1/2, bawalah pulang, supaya engkau jangan kena pukul lagi. Banyak terima kasih Nyonya atas kebaikan dan kemurahan hati Nyonya, jawab si Yamin. Suaranya gemetar karena hatinya gembira. Ini untuk engkau sendiri, kata Kong Sui pula sambil memberi si Yamin uang setali. Jangan segan-segan datang kemari. Jalan kemari engkau sudah tahu, katanya pula dengan suara lemah lembut dan muka jernih. Bila ada tempo, datanglah. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Tuan. Semua pertolongan dan kebaikan hati Tuan tak dapat saya balas. Hanya Allah jua yang saya harapkan membalasnya, jawab si Yamin. Sekali lagi si Yamin memberi hormat kepada kedua laki istri yang pengasih itu. Kemudian ia pun keluar, berjalan menuju Taman Sari dengan langkah yang berat dan tidak berketentuan sebagai kerbau yang diseret ke tempat pembantaian.
Taman Sari adalah sebagai neraka bagi si Yamin, sebagai pembantaian bagi binatang yang hendak disembelih. Iba hati Nyonya Pi waktu ia berdiri di depan pintu rumahnya melihat si Yamin pergi itu, dan bagi si Yamin tempat itu tak dapat dilupakannya seumur hidup. Karena di sanalah si Yamin pertama kali bergirang hati dan merasa senang semenjak kematian ibunya, yang pertama kali dan mungkin yang penghabisan kali pula. Betul, Tuan dan Nyonya rumah di Pasar Senen itu akan menerima kedatangannya pada setiap waktu dengan senang hati. Tetapi, apakah ia akan ditakdirkan sampai ke sana? Hanya Tuhan saja yang tahu. Karena sudah biasa si Inem tak hendak berhenti menyenangkan diri dan memuaskan nafsunya mengisap madat atau minum sopi, asal saja ada uang. Sopi itu pemirsa adalah minuman keras. Demikian jugalah tingkahnya waktu malam sepeninggal si Yamin itu. Si Inem datang dari luar dengan muka merah dan langkah tak tetap. Sebentar-sebentar ia menguap. Keluarlah dari mulutnya bau sopi. Alamat ia baru minum sepuas-puasnya. Setiba di rumah ia meletakkan sebuah benda kecil yang terbungkus timah yang dikeluarkannya dari kantung kutangnya. Itulah Madat, raja yang menghukum diri si Inem sebagai budaknya. Dengan tak bersalin pakaian, ia menghempaskan diri di tempat tidur karena ia sudah mabuk betul. Si Johan sudah biasa melihat keadaan emaknya serupa itu. Ia segera menyembunyikan diri di bawah selimutnya yang koyak-koyak itu. Amat takut ia melihat si Inem yang mabuk itu. Bukan 1-2 kali saja ia merasai siksaan emak tirinya waktu mabuk, sebab minuman keras itu mengubah sifatnya makin jahat, kadang-kadang lebih dari binatang buas. Si Inem tidur gelisah. Sebentar-sebentar ia membalikkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan tidak berketentuan. Tangannya diempas-empaskannya ke kasur, meskipun kaki atau tangannya kadang-kadang terantuk di tepi tempat tidur itu, seolah-olah tak berasa sakit. Makin gelisah si Inem tidur, makin takut si Johan, anak itu membungkuk dan menyesakkan badannya ke dinding, supaya ia jauh juga hendaknya dari si Inem. Tak lama setelah tertidur sekonyong-konyong ia terjaga. Kaki si Inem menendang sisi tempat tidurnya, hampir kena dadanya. Perlahan-lahan si Johan meninggalkan tempat tidur itu, lalu pergi tidur ke sudut bilik di tikar dan kain-kain buruh yang terletak di sana. Yamin, Yamin, kemana abang? Marilah ke sini, katanya menyeru abangnya. Tetapi seruannya itu tak ada yang menjawab. Ketika itu barulah ia teringat bahwa abangnya tak di rumah. Ia belum pulang semenjak diusir emak tirinya kemarin. Si Johan menangis dengan sedu-sedu yang ditahan supaya jangan ketahuan oleh si Inem. Jangan-jangan ia takkan pulang, pikir si Johan. Air matanya titik tak henti-hentinya. Kain-kain buruk itu disusunnya untuk ditiduri. Didirikannya sebuah karung yang berisi barang-barang pelindung dirinya dari angin yang masuk melalui jendela. Sebilah papan jendela itu telah tanggal. Tiba-tiba terdengar olehnya suara langkah orang naik tangga. Sebentar itu juga ia berhenti menangis dan memasang telinga. Abangnya akah datang itu? Terbayanglah kegirangan pada mukanya, karena sangkanya tentu abangnya lah yang datang itu. Barangkali abangnya membawakan dia apa-apa. Tetapi kemudian ia terkejut pula. Segera ia bersembunyi lebih ke sudut dengan amat takutnya. Didengarnya bapaknya berseru-seru dengan suara parau. Inem, Inem, buka pintu. Yang dipanggil tak bergerak dari tidurnya. Si Johan pun amat takut membukakan pintu. Inem. Bunyi suara lebih keras lagi dari luar. Inem, lekas, buka pintu. Tetapi tak satu pun yang bergerak di rumah itu. Karena itu, maka orang yang di luar berseru sekali lagi dengan marahnya. Lekas buka, ayo. Si Johan memberanikan diri membuka pintu. Bapaknya segera masuk. Si Bertes itu bukan mabok sebagai biasa. Air mukanya menunjukkan rasa takut yang amat sangat. Setelah ia menguncikan pintu kuat-kuat, ia bertanya dengan tergopoh-gopoh. Siapa yang membukakan pintu? Engkau atau orang lain? Johan tak menjawab. Tercengang ia melihat muka bapaknya. Belum pernah ia menampak bapaknya serupa itu. Di mana emakmu?
Tidur? Tanya Bertes pula sambil berjalan menuju tempat tidur. Ayo, ayo bangun, bangun, katanya dengan marah. Setelah ia melihat si Inem belum juga bangun meskipun sudah beberapa kali diguncang-guncangkannya tangan perempuan itu. Si Inem menggerakkan badan serta bersungut-sungut. Kemudian ia terjaga dan membuka mata memandang muka si Bertes yang ketakutan itu. Engkau mau apa? Tanya si Inem dengan suara yang kurang terang, sebab ia masih mengantuk. Dari mana engkau ini? Jangan engkau berteriak, kata si Bertes gugup. Dengar, saya sekarang dikejar orang. Untung saya masih sempat melepaskan diri. Tetapi kawan saya, 2 orang serdadu dari Tangsi sudah tertangkap. Ayo lekas turun, ayo, ayo. Saya hendak berpura-pura sakit. Engkau duduklah, seperti benar-benar menunggu orang sakit. Si Inem menurut saja perkataan suaminya. Ia turun dari tempat tidur, jalannya terhuyung-huyung. Hampir-hampir ia tak dapat menjejakkan kakinya dengan tetap. Pikirannya belum terang untuk memikirkan dan mengetahui hal ihwal suaminya. Engkau kena apa? Tanyanya sambil menyapu mata. Cepat-cepat si Bertes membuka pakaiannya, kecuali anak baju dan celana dalamnya, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Kemudian ia menceritakan halnya dengan berbisik. Tadi kami ramai-ramai minum-minum di kafe Pasar Senen. Tiba-tiba terbit pertengkaran, masing-masing mencabut pisau. Dan sampai di sini badannya gemetar. Ia menyudahi ceritanya dengan perkataan, Tuhan yang tahu bagaimana kesudahannya. Tetapi saya lihat seorang jatuh berlumuran darah. Dan siapa? Tanya Inem terkejut. Orangnya saya tak kenal, tetapi darah menyemburi dari dadanya. Dan ia berteriak, tolong, tolong, saya kena tikam. Engkaulah yang menikam dia? Tanya Inem tergagap-gagap. Saya tak tahu, entah benar, entah tidak. Pikiran saya tak terang waktu itu, karena saya mabuk. Ketika saya melihat darah, barulah saya ingat. Dengan gemetar ketakutan ia menyambung ceritanya. Kalau pisau saya yang mengenai dia. Ketika itu pikiran si Bertes amat kalang kabut. Segala ingatannya yang baik yang masih ada tersimpan di dalam otaknya. Berperang dengan setan yang menyengkram dia dengan kukunya selama ini. Setan itu memimpin dia ke lembah dan jurang yang berduri, ke dalam neraka dunia. Celaka yang ditanggung dan merusak diri seseorang belum seberapa kalau hanya badan saja yang mendapat susah. Tetapi betapakah celakanya kalau jiwanya juga terganggu? Kebiasaan serupa itu takkan habis di dunia ini saja, tetapi di hari akhir, siksaan yang pedih dan lebih ngeri akan ditanggungnya. Sungguh pun demikian betul juga perkataan, tiap-tiap celaka ada gunanya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih menurunkan susah dan celaka atas hambanya untuk memimpin mereka ke jalan yang baik, yang membawa hambanya ke tempat yang elok dan permai. Di sana tersedialah untuk mereka yang beriman Jannah Firdaus, tempat mengeringkan air mata, dan tempat bahagia yang kekal. Waktu itu perasaan Bertes sudah lain. Ia sangat menyesal karena perbuatannya selama ini. Ia bersumpah takkan lagi mencoba meneguk minuman celaka itu barang setitik jua pun. Perkataan si Mina istrinya yang dahulu masih terngiang-ngiang di telinganya. Bertes, Bertes, belumkah engkau sadar akan kesesatanmu? Jangan kau lupakan anak yang 2 itu. Ingatlah, kecelakaan yang hebat menantikan dirimu. Ucapan itu berulang-ulang terdengar, karena itu sebentar-sebentar ia berpikir. Kalau benarlah pisau saya yang mengenai orang itu. Teriak dan pekik orang yang luka itu masih kedengaran juga olehnya. Terbayang dalam angan-angannya pisaunya berlumuran darah. Tetapi teringat pula olehnya bahwa orang yang kena tikam itu jauh dari tempatnya ketika orang itu jatuh. Karena itu pikirannya menjadi senang sedikit. Sungguh pun begitu, hatinya selalu berdebar-debar.
Tapi suara gemeresak di muka pintu tiap gerak barang sesuatu di dalam rumah itu menarik perhatian dan menakutkan si Bertes benar. Sebab sangkanya yang kedengaran itu tentu suara polisi yang datang hendak menangkap dia. Demikian halnya sampai cahaya dini hari masuk ke dalam rumah melihat hari mulai siang. Agak senanglah hati si Bertes karena harapannya hidup kembali. Orang tentu takkan mencari dia dan kawan-kawannya rupanya tiada menyebut namanya. Tapi kalau mereka menuduh saya, amboi, tentu saya ditangkap dan sudah tentu saya dijatuhi hukuman berat. Dan barangkali ketika itu teringat ia akan anaknya, orang-orang tentu nanti memaki-maki anaknya, si Johan dan si Jamin, dan mengatakan anak pembunuh. Aduh, keringat dingin membasahi seluruh badannya. Ia mengeluh sambil menarik napas panjang. Di mana si Yamin? Tanyanya, karena ia tak melihat anaknya itu dalam rumah. Si Inem yang duduk termangu-mangu di depan meja tak menjawab. Di mana si Yamin? Tanya Bertes sekali lagi sambil bangkit lalu meninggalkan tempat tidurnya. Saya tak tahu. Kemarin malam ia lari. Memang ia sudah bandel. Kerap kali dia begitu. Si Yamin tak lari, tapi dia dipaksa pergi meminta-minta, kata si Johan dari sudut bilik sambil menunjuk kepada mak tirinya dengan berani. Tutup mulut, bentak si Inem sambil menghadapkan muka bengis kepada si Johan. Kemudian ia berkata kepada suaminya, jangan percaya bicara anak-anak. Si Yamin memang kerap kali lari dengan tak setahu saya. Tetapi dalam berkata itu si Inem mukanya berubah sehingga nyatalah pada si Bertes bahwa istrinya berkata bohong. Timbullah perasaan sedih dan malu dalam hati laki-laki itu. Sudah begitu jauh ia tersesat sehingga ia tidak melindungi kedua anaknya itu dari siksaan si Inem yang selalu berbuat sekendak hatinya atas kedua anak itu. Sejurus lamanya ia termenung mengingatkan di manakah gerangan si Yamin. Tiba-tiba terbitlah nafsu amarah dalam hatinya. Ia melompat menangkap si Inem dengan tangan kirinya sambil mengancam dengan tinju kanannya. Ia berkata marah, perempuan kurang ajar, apa yang kau perbuat dengan anak-anakku? Kalau aku turutkan panas hatiku. Hei, engkau hendak membunuh aku pula, kata si Inem. Baik, bunuhlah. Tak ada orang yang akan melarang. Si Bertes terkejut. Ia teringat perkelahian di pasar Senin semalam. Sekalian tulang sendinya berasa lemah. Tidak berdaya lagi. Dilepaskannya leher si Inem sambil merebahkan diri kembali ke tempat tidur. Marah, takut, sesal, sedih, dan malu menyiksa jiwanya. Sehingga si Bertes menjadi lemah lesu. Marah melihat kelakuan istrinya, takut memikirkan akibat perkelahian tadi malam itu. Menyesal mengenangkan perbuatannya selama ini. Istrinya yang dulu meninggal dunia karena dia juga. Sedih hatinya mengenangkan azab yang diderita anak-anaknya dan malu memikirkan segala kesalahannya. Si Bertes sadar bahwa dari dia sendirilah asal segala bencana yang telah menimpa rumah tangganya. Kini bertukarlah pikirannya yang buruk yang selama ini bersarang di dalam dadanya dengan pikiran yang baik. Ia seolah-olah mendengar suara istrinya yang baik hati yang telah meninggal itu berseru-seru. Bertes, peliharalah anak kita baik-baik. Hentikanlah minuman itu dan janganlah lupa akan Tuhan. Tangis terseduh-seduh kedengaran dari tempat tidur si Bertes. Sekali-sekali terdengar ia menampar dada menyatakan sesalnya. Mengapa ayah menangis? Tanya si Johan. Jangan ayah susah memikirkan si Yamin. Nanti ia datang juga. Sebab ia sudah berjanji takkan meninggalkan saya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ucap si Bertes. Sesungguhnya lah saya seorang jahat yang terkutuk. Mari Johan. Mulai hari ini engkau dan abangmu Yamin ayah pelihara sebaik-baiknya. Dengan gemetar si bapa memeluk anaknya, karena dalam hatinya telah timbul rasa cinta kepada anaknya itu. Si Johan belum pernah melihat bapaknya berlaku demikian. Ia mundur seolah-olah takut. Takutkah Johan melihat ayah? Tanya si Bertes dengan suara lemah lembut. Si Johan tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya.
Bapak itu mencium anaknya berulang-ulang, dan si Johan pun mendekap leher bapaknya sambil duduk di pangkuan. Semakin nyatalah cinta si bapak ketika itu tampak oleh si Bertes. Pipi anaknya yang kurus dan bibirnya yang pucat itu. Berulang-ulang ia berkata, "Kasihan anakku, engkau tak dapat pemeliharaan yang baik dari ayahmu. Lebih melarat dari anak yang tak beribu bapak." Baru sekarang ia melihat ia mengerling si Inem duduk dekat meja dengan termenung. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.